Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Brubuk Selatan 02, yang saya hormati Ibu Siti Nur Sehat selaku calon guru penggerak angkatan 9, dan tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Brubuk Selatan 02. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Siti Nur Sehat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Siti Nur Sehat, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, karena waktu sudah cukup siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rohmiyati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan pendidikan SD Negeri Brubuk Selatan 02 yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini guna untuk pelaksanaan diseminasi aksi nyata 21.4 yaitu budaya positif. Mudah-mudahan pelaksanaan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selalu mendapat sifat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Brubuk Selatan 2 yang saya hormati, pelaksanaan diseminasi ini guna untuk mengembangkan daripada SD Brubuk Selatan 2 dalam perubahan positif, yang mana kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik diperbaiki dengan budaya positif ini. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan diseminasi ini bisa berubah daripada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik
untuk merubah karakter daripada siswa-siswi yang ada di SD Negeri Purwok Selatan 2. Kebiasaan positif ini diantaranya yaitu kegiatan yang mengarah dalam karakter yang baik, diantaranya pelaksanaan pembiasaan sholat berjamaah setiap waktu zuhur dan pembacaan juz amma dikala mau memulai pelajaran. Ini dilaksanakan di setiap kelas. Kalau kebiasaan sholat zuhur itu hanya kelas tinggi yaitu 4, 5, 6, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain tentunya banyak sekali yang dilaksanakan di SD Selatan 2 ini, dan tentunya kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan ini dilaksanakan terus dan ditambah dengan pembiasaan-pembiasaan yang belum mengarah kepada arah positif, diarahkan ke kebiasaan yang mengarah ke positif. Nah, ini untuk pojok baca atau pojok literasi di setiap kelas sudah tersedia, hanya mungkin pelaksananya belum dibiasakan sehingga anak-anak belum membiasakan untuk melaksanakan literasi secara maksimal. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan ini mudah-mudahan bisa mengarah ke arah yang baik, terutama untuk siswa-siswi SD Selatan. Apalagi di sini sudah 2 TKP dan mudah-mudahan ditambah lagi TKP yang lulus lagi atau yang dalam proses, mudah-mudahan masuk lulus sehingga di sini TKP-nya sudah 50%, dan tentunya untuk mengarah ke budaya positif ini bisa terlaksana dengan secara maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada Ibu Siti Nurseha. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Purwok Selatan 02 Ibu Rohmiati, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Purwok Selatan 02, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwok Selatan 02 yang telah sudi
direpotkan oleh kegiatan saya. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya ada permainan dulu Bapak Ibu. Di sini ada permainan tebak gambar Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu simak slide yang ada di depan. Nah, kira-kira ini kata apa sesuai gambar Bapak Ibu? Gambarnya Ada gambar domba. gambarnya sound the Dan juga shape. ada kata aduh. Kira-kira kata apa yang dibentuk dari gambar ini? Adu domba. Betul sekali. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari gambar yang kedua ini, kata apa yang dibentuk dari gambar ini? Lunya, ini ada sepatu, ada, iya, berarti apa? Melukis sepatu, coba. Nah, betul sekali. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa ini? Tebak aja nggak apa-apa, salah juga nggak bakal dihukum. Mau sini-sini rekaman. Pencak silat, medali karate. Selanjutnya gambar berikutnya. Kira-kira Bapak Ibu ini apa? Kata yang dibentuk dari gambar ini? Lintasan lomba. Coba. Finish. Ya. Lagi. Nah, ini kira-kira kata apa yang dibentuk dari gambar ini? Rak buku. Rak buku. Menghitung buku. Lagi. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu? Simpangan jalan. Simpang jalan. Betul sekali Ibu, persimpangan jalan. Nah, lagi ini. Sasaran tembak ya? Sasaran tembak. Fokus. Ya, lagi ini. Menulis di atas kayu. Menulis di atas kayu. Nah, menulis surat. Lagi. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu? Masih di play utut. Mas Didit lagi betul. Menemukan ide. Nah, yang ini. Ayo apa? Jam terbang. Jam terbang. Nah, coba. Betul sekali Ibu Igna. Yang ini. Tidak ada lowongan. Tidak ada lowongan. Bunga low. Yang ini. Hujan badai. Oh, ada ininya. Hujan dolar. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah bermain tebak gambar. Supaya kita lebih santai lagi Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ke materi budaya positif. Di sini konsep dasar modul 1.4, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma,
yang kedua adalah belajar disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu tentang konsep dasar modul 1.4 budaya positif. Nah, yang pertama adalah tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ini sudah sedikit disinggung pada waktu diseminasinya Ibu Ike. Dalam stimulus respon ini seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Terkait murid-murid kita, berarti ini Bapak Ibu. Kemudian pada teori kontrol sangat bertolak belakang dengan stimulus respon, yaitu sesuatu yang sedang kita kontrol ini sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah perubahan paradigma baru. Berarti cara pandang kita terhadap murid kita itu harus sudah berubah, Bapak Ibu. Nah, dari stimulus respon menjadi teori kontrol sudah harus berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pada stimulus respon ini yang kita gunakan adalah cara berpikir cepat, sehingga kalau ada anak melakukan kesalahan kita langsung merespon, tidak diolah dulu. Sedangkan untuk teori kontrol, jika anak ada yang melakukan kesalahan, kita menggunakan cara berpikir lambat. Jadi kita olah dulu emosi kita, terus tidak langsung merespon dari apa yang anak-anak kita lakukan. Nah, pada stimulus respon ini kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Kemudian perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Berarti perilaku buruk siswa itu dipandang guru selalu salah. Apapun alasannya selalu salah. Nah, itu pada stimulus respon. Nah, kita harus merubahnya Bapak Ibu dengan menggunakan teori kontrol, yaitu dengan cara berpikir lambat. Yaitu pada teori kontrol ini kebutuhan semua orang itu tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid itu memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid. Nah, berarti cara pandang kita terhadap murid kita apabila mereka melakukan kesalahan harus kita rubah Bapak Ibu. Barangkali kesalahan yang dilakukan murid kita itu ada alasannya. Jadi nggak langsung kita merespon langsung, menghukumnya, tidak seperti itu. Tapi bisa ditanya dulu kenapa kalian melakukan seperti itu, apa alasannya seperti itu. Berarti kita harus merubah cara pandang kita terhadap murid-murid kita. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini juga masalah disiplin. Biasanya kita memandang anak-anak kita disiplin, harus menurut apa yang kita mau. Kamu harus pakai misalnya sepatu warna hitam. Nah, anak-anak harus menurut pada kita. Nah, kecenderungan tersebut haruslah kita ubah Bapak Ibu. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri, tidak kita paksa. Muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid sendiri. Disiplin itu terbentuk dari diri murid sendiri, bukan karena kita paksa, bukan karena kita beri penghargaan. Nah, kalau kita paksa, kita beri penghargaan, itu motivasinya bukan intrinsik lagi, tapi motivasinya ekstrinsik. Berarti ada sesuatu dari luar yang mempengaruhi. Tapi sebisa mungkin kita menerapkan disiplin positif pada anak ini adalah
dari diri anak sendiri, motivasinya dari diri anak sendiri, yaitu menggunakan motivasi intrinsik, bukan karena takut sama gurunya, bukan karena ingin mendapat penghargaan, tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu dari kasus, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Monggo Bapak Ibu bisa berpendapat dari kasus tentang yang dialami Ibu Ambar, yaitu pada murid yang bernama Doni. Monggo Bapak Ibu bisa berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Doni itu melakukan yang tidak baik, yaitu meminta bekal dari makanan dari temannya. Di sini mengapa Doni berbuat seperti itu? Mungkin Doni tidak membawa bekal sehingga Doni meminta bekal makanan dari temannya. Nah, ini mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jadi penyebab daripada Doni berbuat seperti itu karena Doni tidak membawa bekal. Iya, mungkin itu. Ini pandangan dari saya. Ya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap tindakan yang dilakukan Doni? Tanpa mic. Oh, ini dengan monggo. Demikian, terima kasih atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berpendapat, menambahkan dari pendapatnya Ibu Rohmi bahwa yang pertama apa yang akan Anda lakukan dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Seha. Menurut saya memang kita harus menelusuri masalah dari Doni sendiri itu. Mungkin masalah itu dari ibu, dari keluarga yang kurang memperhatikan Doni, ataukah orang tua itu bisa berasal dari broken home yang akhirnya tidak memperhatikan Doni. Ya, akhirnya si Doni itu melakukan tindakan anarkis, ya boleh dikatakan anarkis, atau pemalakan kepada teman-temannya untuk meminta makanan. Kalau saya sebagai guru kelasnya, yang akan saya lakukan yaitu pertama mungkin akan berkunjung ke rumahnya Doni untuk membicarakan masalah ini dengan orang tuanya agar ke depan tidak ada permasalahan atau yang Doni buat masalah di kelasnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rohmi dan Pak Ruli atas pendapatnya. Berarti menurut Ibu Rohmi dan Bapak Ruli berarti tidak langsung menghukum Doni, tetapi ditelusuri dulu apa penyebab Doni melakukan hal seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, seluruh perilaku yang dilakukan murid itu pada dasarnya memiliki tujuan. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Nah, tadi berarti yang dilakukan Doni bisa jadi ada kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhi. Nah, terkait kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, ingin diterima dan juga ingin dihargai. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan.
Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makan, minum, rumah, papan sandang, kemudian juga kebutuhan biologis terkait dari proses reproduksi, itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian merasa nyaman, aman, itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, baik dalam kelompoknya, komunitasnya, ataupun di lingkungan rumah dan sekolahnya. Nah, berarti kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Keinginan ini diperhatikan seperti itu, baik oleh, kalau di rumah berarti oleh pasangan hidup, oleh anak-anaknya, kalau di sekolah berarti ini diperhatikan oleh rekan guru, kepala sekolah ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini terkait pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, atas keterampilannya, memiliki rasa harga diri. Ini termasuk adalah kebutuhan penguasaan. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini biasanya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, kaitannya dalam belajar, biasanya anak-anak yang punya kebebasan ini mudah bosan. Jadi kalau pembelajarannya itu saja monoton, mereka akan mudah bosan. Nah, ini berarti anak ini memiliki kebutuhan penguasaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu adalah termasuk kebutuhan dasar dalam kesenangan. Nah, selanjutnya di sini ada kasus Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan yang ingin terpenuhi dari murid atau anak ini apa? Kira-kira di sini Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas, kemudian ke jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, sekarang Bapak Ibu coba identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi dari Doni ini, dari Bimo ini. Jika Bimo menyatakan aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, kira-kira kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo ini apa, Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Nah, coba apakah jawabannya Pak Ruli benar? Kesenangan ya. Bu Ina berpendapat kesenangan, Ibu kesenangan. Nah, siapakah jawaban yang paling benar? Deng. Ya, kesenangan. Berarti Bimo ini ingin bersenang-senang, pengen bersenang-senang dengan ibu guru, main kejar-kejaran. Nah, sekarang kasus yang kedua. Tadi sama ya, tapi kalimatnya beda. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kira-kira iya, coba. Deng. Iya, betul sekali. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Nah, di sini Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda dari jawabannya Dinda seperti ini? Aku sebel, gambarku
tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dinda? Penguasaan. Ada lagi yang lain? Kebebasan. Nah, monggo, siapa yang paling benar jawabannya? Iya, ini adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ada lagi satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini sama kasusnya tadi, tapi jawabannya seperti ini. Aku bosan, masa belajarnya cuma-cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan murid yang yang perilakunya belum terpenuhi. Kebutuhan murid dari perilakunya. Berarti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid ini bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini berarti untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini adalah motivasi perilaku eksternal, karena dari apa yang dilakukan anak ini, anak ingin menghindari ketidaknyamanan dari seseorang, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga motivasi perilaku ini adalah motivasi dari luar atau eksternal. Nah, kemudian ada lagi motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, hal tersebut adalah merupakan motivasi internal dari dalam diri murid itu sendiri, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan ingin mendapatkan penghargaan ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman. Nah, itu adalah terkait motivasi perilaku manusia. Ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, ini sama ya, tadi ada motivasi eksternal ini, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman, atau mengharapkan sesuatu ataupun penghargaan. Sedangkan motivasi intern ini adalah murid melakukan kedisiplinan ini karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan dalam dirinya. Ini adalah motivasi internal atau intern. Nah, ini adalah untuk motivasi internal ini bisa dilakukan dengan pendekatan restitusi, Bapak Ibu, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid supaya murid dalam menerapkan disiplin itu terjadi dari motivasi internalnya. Seperti ini biasanya bisa dilakukan dengan pendekatan restitusi. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu. Nah, sini segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya ya. Untuk penerapan restitusi ini ada langkah-langkahnya, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian adalah validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, dalam menstabilkan identitas biasanya bisa dengan menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini termasuk langkah menstabilkan identitas. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Ini kalimatnya biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
langkah validasi kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah langkah menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Nah, ini ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Berarti bukan untuk menyalahkan murid, tetapi fokusnya pada pemecahan masalahnya, solusinya bagaimana. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Nah, pada restitusi ini bukan tindakan anaknya, tetapi karakter anaknya supaya terbentuk menjadi anak yang lebih disiplin positif dari motivasi internal dari anak itu sendiri, dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dengan segitiga restitusi ini diharapkan nanti anak-anak belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan itu kembali. Kemudian yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dicari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu apa. Kemudian tawaran bukan paksaan. Berarti bukan guru yang memaksa kamu harus ini, kamu harus ini, tapi ada tawaran. Anak sendiri yang menemukan solusi dari pemecahan masalah yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu berarti ada motivasi internal dari dalam diri anak. Nah, di sini adalah tentang perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, terkait perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada video yang Bapak Ibu bisa simak. Nah, monggo Bapak Ibu bisa disimak dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Mantap. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Arane siapa yuk? Narendra. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video tentang posisi kontrol. Berarti ada berapa posisi kontrol? Ibu ada 5. Yang pertama adalah
posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang kelima adalah posisi pemantau atau pengontrol. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, dari posisi ini yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer, karena nanti membentuk anak akan mandiri dan juga dapat memunculkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Nah, ini sama ya. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi ini sudah disimak lewat video, tidak usah dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, saya akan menggambarkan proses pembuatan keyakinan kelas dari kelas saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, saya melakukan proses pembuatan kelas diawali pada kasus yang saya hadapi. Saya setiap hari melihat anak-anak saya selalu membuang sampah sembarangan. Padahal sudah ada peraturannya, tapi mereka kalau tidak diingatkan selalu membuang sampah sembarangan. Nah, dari kasus tersebut saya dengan anak-anak berusaha membuat keyakinan kelas bersama. Nah, dari apa yang dilakukan anak-anak, kemudian yang saya lakukan adalah saya dengan anak-anak memunculkan atau mensosialisasikan apa sih manfaatnya jika kalian selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa sih akibatnya jika kalian tidak melakukan selalu menjaga kebersihan kelas, selalu membuang sampah sembarangan. Nah, selain sosialisasi, saya juga menampilkan video, Bapak Ibu. Di situ videonya terkait akibat dari kurang disiplin positif dalam menjaga lingkungan kelas. Nah, di situ videonya kan ada gambar-gambarnya, jadi untuk kelas 1 lebih menarik. Di situ ada akibat dari membuang sampah sembarangan, kemudian akibat jika lingkungan selalu kotor, itu seperti itu. Kemudian dari sosialisasi dan tampilan video, kemudian saya juga memberi contoh langsung, Bapak Ibu. Pada pembelajaran, setiap pembelajaran, misalnya saya lihat kelas 1 banyak sampah, saya meminta anak-anak untuk mengambilnya. Kemudian saya juga memberi contoh mengambil sampah yang ada di kelas, kemudian membuangnya di tempat sampah. Jadi dilakukan setiap hari supaya anak-anak terbiasa dan juga mampu melakukan kegiatan dalam menjaga lingkungan kelas ini. Kemudian setelah pembiasaan tersebut, saya juga dengan anak-anak membuat keyakinan kelas bersama. Yang pertama, saya meminta anak-anak menuliskan aturan-aturan yang ada di kelas itu apa saja. Ditulis, kemudian karena anak-anak ada yang tidak bisa menulis, saya juga dengan lisan, dan juga anak-anak yang sudah bisa menulis dengan tulisan. Kemudian tulisannya ditempelkan di papan, ditulis di kertas post-it, kemudian ditempelkan di papan. Nah, dari peraturan-peraturan yang mereka buat ini, kemudian saya jadikan kalimat positif. Misalnya anak-anak menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, saya ubah jadi kalimat positif, yaitu membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Kemudian jangan coret-coret tembok. Berarti saya buat kalimat positif, selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada lagi misalnya tidak boleh nakal, berarti dibuat kalimat positifnya selalu menghargai teman. Nah, seperti itu. Setelah dibuat kalimat positifnya, kemudian dibuat keyakinannya. Kemudian setelah keyakinannya terbentuk, baru
mereka lakukan di kelas. Seperti itu. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas dari kelas saya, yaitu kelas 1. Nah, keyakinan kelas 1 ini yang sudah saya buat bersama anak-anak. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian yang ketiga, bicara yang sopan dan baik. Kemudian yang keempat, rukun dengan teman. Yang kelima, saling menghargai dan berbagi. Dan yang keenam, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah keyakinan yang saya buat bersama anak-anak di kelas 1. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan lebih luas dan lebih rinci. Kalau keyakinan lebih sederhana. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat sederhana. Tadi yang sudah dijadikan kalimat positif. Kemudian yang ketiga, disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Karena yang buat anak-anak berarti sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian yang keempat, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang kelima, melibatkan guru dan murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Tadi saya melibatkan anak-anak dalam membuat keyakinan kelas bersama. Nah, ini dari aksi nyata membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, ada refleksi yang saya lakukan. Yang pertama, refleksi ini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa atau fact, kemudian perasaan atau feeling, kemudian pembelajaran atau finding, kemudian penerapan atau future. Nah, pada peristiwa atau fact, saya membuat aksi nyata ini dengan judul Sampahku Tanggung Jawabku. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah karena masih kurangnya kesadaran murid-murid saya dalam menjaga kebersihan kelas. Maka perlu adanya peningkatan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan dan juga pembiasaan-pembiasaan baik dalam menjaga kebersihan kelas ataupun sekolah. Ini adalah peristiwanya. Kemudian yang kedua adalah perasaan atau feeling. Perasaan saya terkait pembuatan aksi nyata dalam membuat keyakinan kelas bersama siswa sangat senang dan antusias karena dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama, maka saya berharap akan muncul kesadaran dalam diri murid-murid saya untuk menerapkan apa yang sudah disepakati bersama. Jadi tidak ada keterpaksaan, mereka melakukannya karena mereka sudah menyepakati bersama. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran atau training. Dari aksi nyata yang saya buat ini, saya mendapat pembelajaran. Yang pertama adalah keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, yang keempat, yang ketiga, keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Yang keempat, keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan diluluskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Nah, ini adalah pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata membuat keyakinan kelas yang saya buat bersama anak. Kemudian yang satu lagi adalah penerapan future. Kemudian yang penerapannya adalah guru dan murid menerapkan keyakinan kelas yang dibuat bersama dalam keseharian di kelas atau sekolah. Berarti harapannya nanti anak-anak menerapkan keyakinan kelas yang dibuat bersama, tidak karena terpaksa, tetapi sudah muncul motivasi intrinsik dari mereka sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatnya kesadaran murid dan guru dalam menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Kemudian yang ketiga, saya membuat moto kelas Sampahku Tanggung Jawabku. Saya menekankan kepada anak-anak bahwa sampah yang kamu miliki adalah tanggung jawabmu. Sekecil apapun sampah yang kamu miliki, tanggung jawabmu untuk membuat
tempat sampah seperti itu, sehingga anak-anak akan selalu ingat untuk selalu menjaga kebersihan di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, mensosialisasikan budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang kelima, menerapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada waktu membuat keyakinan kelas saja, tapi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dan kemudian muncul disiplin positif dari motivasi internal anak-anak sendiri. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bersedia menyimak diseminasi dari modul 1.4 terkait budaya positif. Nah, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri dengan salam guru penggerak. Bapak Ibu, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Target durasinya terpenuhi.